البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membaca matan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkaitan dengan penetapan sifat ulu, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat ini merupakan sifat yang sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan tentangnya, baik secara naqli maupun aqli. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekhul Islam, demikian pula Ibnul Qayyim, mencapai 1000 dalil, 1000 dalil atau bahkan lebih kalau mau diteliti, kalau mau diperinci dalil-dalil tersebut. Kita baca syarah yang dibawakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala as-sifatur rabi'ah asyrah al-ulu, sifat yang ke-14 yaitu sifat ulu. Qala al-ulu min sifatillahi tsabitati lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Sifat ulu itu sifat tinggi bagi Allah. Dan di antara sifat-sifat Allah yang sabit bagi Allah berdasarkan dalil dari Alkitab dan Sunnah serta ijma' para salaf, dan juga secara akal dan fitrah. Jadi semua dalil terkumpul dalam penetapan sifat ulu ini. Baik. Adapun dalil dari Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa huwal 'ali al-'azim, dan dia adalah al-'ali, zat yang maha tinggi, al-'azim, zat yang maha agung. Di mana penetapan sifat ulu bagi Allah, Jabir, dari ayat ini? Pada Al-Ali. Tapi ini kan penetapan nama. Al-Ali nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Al-Ali, zat yang dinamakan dengan Al-Ali. Nah, dari mana kita menetapkan sifat ulu berdasarkan ayat ini? Bagaimana tariqah istimbatnya? Syukran. Metode pendalilannya bagaimana? Baik. Diingat kaidah yang telah kita lewati, bahwasanya setiap nama terkandung di dalamnya sifat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Ali, maka mesti terkandung di dalamnya sifat apa? Uwais, sifat tinggi, sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil yang lain dari Al-Qur'an yang menunjukkan sifat ulu, yaitu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah sendiri dalam matan.
Aamintum man fis sama. Yang nanti akan dijabarkan maknanya oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tayyib pada pembahasan makna kaunillah fis sama pada halaman 81. Makanya dalam syarah beliau tidak berdalil dengan ayat ini. Tayyib, tidak menyebutkan ayat ini ketika menyebutkan dalil dari Al-Quran. Kenapa? Karena butuh penjelasan tentang makna apa? Aamintum man fis sama, terutama pada lafaz fis sama. Tayyib, dalil yang lain dari Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Kalau tadi wa huwal 'aliyyul 'azim, ini untuk mewakili semua ayat-ayat ikhwan yang padanya penetapan nama Allah Al-'Ali. Ya, semua kalau kita dapati dalam Al-Qur'an penetapan nama Al-'Ali, maka di situ penetapan sifat ulu. Kemudian dalil yang lain, dalil-dalil yang menunjukkan diangkatnya perkara kepada Allah, yaitu seperti surat Fatir ayat 10 ini. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi ilallah. Kepada Allah Subhanahu wa taala dinaikkan al-kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang bagus, wal amalus salih, dan amalan-amalan saleh. Yarfa'uh, ya, akan mengangkatnya. Taib, pembahasan lama tentang atau pembahasan panjang tentang ayat ini. Tapi pendalilan untuk ayat ini akhwan jelas, yaitu apa? Naiknya amalan saleh dan perkataan-perkataan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesuatu dikatakan naik kepada Allah menunjukkan bahwasanya Allah itu tinggi di atas. Baik. Demikian pula diangkatnya Nabi Isa. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Diangkatnya Nabi Isa menunjukkan Allah tinggi. Kenapa? Karena sesuatu diangkat kepada Allah, dikatakan diangkat, dinaikkan, menunjukkan Allah itu tinggi di atas. Demikian pula naiknya para malaikat. Taib, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Surat apa ini, Fatih? Nah, dalam surat Al-Ma'arij penetapan bahwasanya malaikat dan Jibril secara khusus naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti naiknya malaikat menghadap Allah menunjukkan malaikat itu tinggi di atas. Demikian pula semua dalil-dalil yang menunjukkan sifat fauqiyah, dan ini juga penetapan sifat ulu, sifat di atas. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, dalam surat An-Nahl ayat 50. Ini sebagian ayat dari sekian banyak ayat yang menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas. Was-sunnah, adapun dalil dari as-sunnah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala satu hadis, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatihi fi sujud subhana rabbiyal a'la. Rawahu Muslim min hadits Hudzaifah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengucapkan di dalam salat beliau pada saat sujud, subhana rabbiyal a'la. Aku bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Rabbku
dengan sebenar-benar pensucian. Maksud mensucikan Allah maksudnya apa? Yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terbebas dari semua sifat-sifat cacat dan celah. Ini maksudnya. Ya. Bukan maksudnya mensucikan, ini bagaimana Allah disucikan. Maksudnya kita yakini bahwasanya Allah zat yang maha suci dari semua sifat-sifat kekurangan. Yaitu maksudnya terbebas, terjauhkan dari semua kekurangan dan semua cacat-cacat dan celah. Kemudian al-a'la, subhana rabbiya al-a'la. Subhana rabbiyal a'la, ketika kita menyungkurkan wajah-wajah kita ikhwan sujud, kita mengucapkan ini. Aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Dan dari hadis ini juga ikhwan, sebagian ulama berdalil dengan apa? Dalil secara fitri, secara fitrah. Ketika kita sujud, nah bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu di tempat yang rendah, tapi bahkan hati kita ketika kita sujud itu hati kita meyakini fitrah ini ikhwan mengarah. Ketika sujud mengarah bahwasanya zat yang kita ibadahi itu di atas. Maka ini juga diingatkan dalam kalimat sujud subhana rabbiyal a'la untuk betul-betul menunjukkan kerendahan kita dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang lain dari as-sunnah yaitu semua dalil-dalil yang mutawatir tentang kisah mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan mi'rajna Nabi sallallahu alaihi wasallam akbar? Naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Baitul Maqdis di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha di atas langit yang ketujuh. Ini mi'raj. Dan malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dua hal besar yang merupakan mukjizat agung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra wal Mi'raj. Kalau Isra yaitu diperjalankannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril mengendarai burak dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat mengimami para nabi di Baitul Maqdis. Nah, kemudian dibawa naik oleh Jibril, dan ketika naik sudah tidak menggunakan buraq, maka dinamakan dengan mi'raj. Mi'raj itu isim alatul uruj. Wallahu ta'ala alam. Dengan apa? Tapi dengan mi'raj. Dengan apa? Sarana untuk naik, tapi bukan buraq. Bersama dengan Jibril naik dari langit ke langit. Langit pertama, setiap mau memasuki langit di sana ada penjaga-penjaganya. Nah, tidak akan dibuka kecuali dengan izin. Dan malaikat Jibril minta izin. Ini menunjukkan akhwani fillah bahwasanya seperti berita-berita yang datang dari NASA, dari apa? Astronom, ahli-ahli astronomi, bahwasanya mereka keluar angkasa, mereka ini semuanya masih di bawah langit pertama. Belum tembus langit pertama. Kenapa? Karena tidak akan mungkin bisa tembus langit pertama. Nah, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Harus minta izin kepada Allah. Di sana ada penjaga
para malaikat-malaikat. Dari yang dikatakan seandainya toh benar mereka sampai ke bulan, sampai keluar angkasa, itu masih apa? Masih di bawah langit pertama. Ini menunjukkan luasnya langit, itu baru langit pertama. Di bawahnya belum tembus. Kenapa? Karena kita yakini di setiap langit ada penjaganya. Nabi dan Jibril saja, manusia yang paling utama dan malaikat yang paling utama, di setiap mau melewati langit itu mereka apa? Berdua minta izin. Man anta? Nama ana Jibril. Man ma'ak? Qala Muhammad. Qala bika umirtu. Setelah diperintahkan untuk membukakan ketika mau lewat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap langit ada penduduk langit. Di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Ini namanya apa? Mi'raj. Dan itu menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala di atas. Taib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik sampai tingkat tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Jadi semua dalil-dalil yang mutawatir tentang kisah Mi'raj ini menunjukkan Allah itu di atas. Dan ada pembahasan insyaallah tentang keyakinan ahli sunnati wal jamaah seputar Isra wal Mi'raj. Hadis yang lain yang menunjukkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu hadis yang telah kita lewati, hadis Abi Hurairah dalam Sahihain. Lama khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indah fawqal arsh. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Ketika Allah menciptakan para makhluk, Allah tulis dalam satu kitab dan itu berada di sisi Allah di atas arsh, fawqal arsh. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Kemudian juga dalil-dalil dari as-sunnah yang menunjukkan diangkatnya perkara dan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib yurfa'u ilaihi amalul lail qabla an-nahar wa amalun nahari qabla al-lail. Demikian pula naiknya para malaikat dalam hadis Abi Hurairah dalam Sahihain, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Ini malaikat berkumpul ikhwan pencatat amalan di salat subuh dan salat asar. Karena saat itulah saat pergantian malaikat. Jadi pergantian malaikat pencatat amal itu pada salat apa Abdullah? Pada salat subuh dan salat asar. Maka kedua salat ini betul-betul hendaknya kita jaga, tunaikan pada waktunya dan sebaik-baiknya. Agar apa? Mendapatkan keuntungan hamba ini tercatat pada dua catatan malaikat. Malaikat yang datang mencatat bahwasanya si fulan sedang menunaikan salat. Malaikat yang naik menghadap Allah, mereka juga mencatat bahwasanya aku tinggalkan si fulan dalam keadaan dia salat. Nah, hadis ini menunjukkan malaikat naik, tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Malaikat naik menghadap Allah. Baik. Ini sebagian dari sekian banyak hadis yang menunjukkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ijma'
Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa ajma'a as-salafu ala itsbatil 'uluwi lillah. Fayajibu itsbatu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Dan para salaf telah berijma' tentang penetapan sifat 'ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib untuk menetapkan sifat 'ulu ini bagi Allah tanpa tahrif. Apa makna tahrif? Indah Nasrul? Tanpa mengubah maknanya kepada makna yang menyelisih zahirnya. Wala ta'til. Apa ta'til wais? Tanpa menolak, tanpa mengingkarinya. Wala takyif. Apa Abdullah? Beliau tanpa membagaimanakannya. Membagaimanakan ini ada dua bentuk, apa dan apa? Apa Zikri? Bertanya-tanya tentang bagaimananya. Yang kedua, yang pertama sudah betul. Membagaimanakan itu, takyif itu mencakup dua hal, dua bentuk. Yang pertama bertanya tentang bagaimananya. Yang kedua menetapkan bagaimananya sifat tersebut. Paham? Paham Abdullah? Jadi takyif ada dua bentuk. Sekedar bertanya-tanya bagaimananya, bagaimana sifat ini juga masuk takyif. Yang kedua, dia memang menetapkan bagaimananya. Mana yang lebih parah? Yang lebih parah dari dua jenis takyif ini mana? Ahmad? Yang lebih parah mana? Taib. Jelas yang lebih parah yang kedua, yang berani menetapkan bagaimananya suatu sifat. Wala tamtsil. Apa Jabir mananya? Tidak menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat para makhluknya. Taib. Wala tamtsil. Tidak boleh kita mentamtsil, yaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat para makhluk. Ini jelas, harus diingat-ingat istilah ini terus-menerus terulang dalam pembahasan akidah. Nah, deretan para a'imah yang menetapkan ijma' bisa antum melihat pada catatan kaki. Mimman naqala ittifaqan nasi jami'ihim bi fitrihim man lam yataghayyar fitratuh ala 'uluwillahi ta'ala ala khalqih. Al-awwal al-Imam ad-Darimi. Di antara para imam yang menukilkan kesepakatan manusia secara keseluruhan dengan fitrah-fitrah mereka. Tapi bagi siapa saja yang belum berubah fitrahnya. Kalau fitrahnya masih lurus, mesti mereka beriman tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tinggi di atas para makhluk. Ada 5 a'imah yang disebutkan di sini. Pertama Ad-Darimi, kedua Muhammad bin Utsman Ibn Abi Syaibah, yang ketiga Ibnu Khuzaimah, yang keempat Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kelima Ibnu Abdul Bar, dan yang kelima berarti ini angkanya keliru ya kan? Yang keenam berarti terakhir. Yang keenam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kalau mau diteliti masih akan kita dapati yang lain dari para imam yang menetapkan ijma'. Baik.
Kemudian kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini penting, wa yanqasimu ila qismain. Wa huwa 'uluwun haqiqiyyun yaliqu billah, dan itu adalah sifat ulu yang hakiki, bukan majaz, yang sesuai dengan keagungan Allah. Dan terbagi menjadi dua. Yang pertama uluwu sifatin, uluwu sifat, ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Bima'na anna sifatihi ta'ala ulya laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Ulu sifat, tingginya sifat Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah apa? Bahwasanya semua sifat-sifat Allah adalah semua sifat-sifat ketinggian. Itu sifat kesempurnaan. Tidak ada padanya kekurangan dari semua sisinya. Ini maksud dari ulu sifat. Yang sebagian ulama akhwan kemudian memerinci ulu sifat ini dua jenis, yaitu apa? Uluwul qadar dan uluwul qahar. Baik, antum bisa lihat dalam catatan kaki di halaman 76 sebelumnya. Itu dilihat di bawah itu. Dalam catatan kaki dikatakan al-ulu min sifatillahi ta'ala dzatiyah allati la tanfakku anhu. Ulu itu merupakan sifat Allah, sifat dzatiyah yang tidak akan apa? Terpisah dari Allah. Senantiasa Allah disifati dengan sifat tinggi. Wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsam, dan sifat ulu ini terbagi menjadi tiga jenis. Nah, antum jangan bingung ketika mendapati ungkapan para ulama seperti ini. Sebagian ulama mengatakan tiga jenis, kemudian ulama yang lain mengatakan dua jenis. Nah, kalau kita perhatikan tidak ada pertentangan apa? Karena Syekh Ibnu Utsaimin yang mengatakan dua jenis itu apa? Menggabungkan dua hal yang dirinci pada ulama yang mengatakan tiga jenis. Ya. Sekarang perhatikan dulu ini. Yang mengatakan tiga jenis, yang pertama uluwul qadar, yang kedua uluwul qahar, yang ketiga uluwul dzat. Uluwul qadar, nah, dan uluwul qahar itu keduanya kembali kepada uluwul sifat. Paham? Jadi uluwul qadar, tingginya qadar Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, nah, semua hal yang berkaitan dengannya berupa sifat-sifat itu sifat ketinggian. Tidak ada sifat cacat, sifat kekurangan. Demikian pula uluwul qahar, tingginya kekuasaan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya tinggi di atas semua penguasa. Ini qahar kan apa? Di antara sifat dari sifat-sifat Allah, di antara nama Allah apa? Al-Qahhar. Berarti kembali kepada uluwus sifat. Ya, uluwus sifat. Jadi kalau mau kita rinci, uluwus sifat ada uluwul qadar dan uluwul qahar. Tingginya sifat-sifat Allah dan tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini disepakati secara fitrah oleh semua makhluk, bahwasanya Allah kekuasaannya tinggi di atas semuanya dan sifat-sifatnya semuanya sifat kesempurnaan. Baik. Nah, kemudian yang ketiga uluwul dzat. Yang ini disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin sebagai jenis yang kedua. Kenapa? Karena uluwul qadar dan uluwul qahar digabung jadi satu menjadi istilah apa? Istilahnya Habib? Uluwul sifat. Ketinggian sifat-sifat Allah. Mencakup tingginya sifat-sifat Allah, yaitu sempurnanya sifat-sifat Allah, dan apa? Tingginya kekuasaan Allah. Sedangkan uluwul dzat, perhatikan dulu kalimat Syekh Ibnu Utsaimin, karena kita ingin menggabungkan biar tidak bingung di sini.
Uluwu dzat bimakna anna dzatahu ta'ala fawqa jami'i makhluqatih. Tingginya zat Allah maksudnya apa? Bahwasanya zat Allah itu di atas keseluruhan para makhluk. Baik, bahwasanya Allah itu di atas semua makhluk-makhluknya. Ini uluwu dzat. Wa daliluhu ma'a ma sabaq, dan dalilnya bersama dengan dalil yang telah disebutkan di depan, qauluhu ta'ala aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang tinggi, zat yang di atas langit? Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbuna alladzi fis sama'i taqaddasa ismuk. Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang di atas langit, yang namanya tersucikan dari semua kekurangan-kekurangan. Al-hadits rawahu Abu Dawud fihi ziyadah Ibni Muhammad qala al-Bukhari munkarul hadits. Nah, dan hadisnya telah kita lewati dari sisi sanad dhaif. Bagaimana antum bisa lihat dalam apa? Tahqiq di sini yang menetapkan tentang kedhaifan hadis ini. Al-khulasah, hadis dhaif la yathbut. Telah didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam dhaif Abi Dawud. Nah, dari kedua jenis ulu ini, akhwan, ulu sifat yang terdiri dari uluwul dzat, dan terdiri dari uluwul qadar dan uluwul qahar. Kemudian yang kedua adalah uluwul dzat. Ini yang diingkari oleh ahlul bidah wal ahwa adalah uluwul dzat. Perhatikan catatan kaki, kembali kita ke halaman 76. Wal jahmiyatu al mu'attilatu mu'tarifuna bi wasfihi ta'ala bi 'uluwil qahar wa 'uluwil qadar. Jahmiyah mu'attilah, mereka mengakui pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tinggi dari sisi apa? Kekuasaan dan sifat-sifatnya. Mereka tidak mengingkari kalau Allah kekuasaannya maha tinggi dan sifat-sifatnya sifat-sifat ketinggian. Tidak ada sifat-sifat kerendahan, sifat-sifat jelek, sifat-sifat aib, tidak ada. Ini disepakati bahkan oleh Jahmiyah. Wa inna dzalika kamalun la naqsa fih, dan bahwasanya itu merupakan kesempurnaan, tidak ada kekurangan padanya. Fa innahu min lawazimi dzati, sebab itu merupakan konsekuensi dari zat Allah. Karena Allah adalah Khalik, maka seharusnya dia bersifat dengan sifat ketinggian. Terus perselisihan dengan para salaf apa? Wa innama khalafus salafa fi itsbati 'uluwil dzat. Hanyalah orang-orang Jahmiyah dalam masalah ulu ini, mereka menyelisih para salaf dalam penetapan sifat uluwul dzat. Penetapan apa? Tingginya Allah dari sisi zatnya. Mereka mengingkarinya. Padahal dalil begitu banyak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluk. Nah, kenapa dirinci jenis ulu ini? Agar apa? Kita tahu mana yang diselisihi, mana yang disepakati. Ya. Dari perselisihan kita dengan ahlul bidah terkait sifat ulu berkaitan dengan apa? Uluwul dzat. Penetapan bahwasanya Allah tinggi di atas semua para makhluk. Baik. Untuk adillah yang disebutkan di sini kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta